Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha dakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-imam Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Banten, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, barokah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu tsalitsah asyrah, masih dalam maqalah yang ke-13 dari bab Thulathi. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa min akabirit tabi'in, yang mana dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa paling afdalnya tabi'in, murid-muridnya para sahabat, paling afdalnya, paling utamanya adalah Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, barang siapa yang tidak memiliki adab, baik apakah adab ini kepada Allah ataupun adab kepada makhluk-makhluknya Allah, bahkan sama matahari dan bulan pun kita diperintahkan untuk beradab, bahkan terhadap kiblat pun kita diperintahkan untuk beradab. Kalau kita ada di kamar mandi, sangat dianjurkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Bahkan kalau kita ada di gunung misalnya, atau di lapangan misalnya, yang tidak ada penghalang, tidak ada satir, tidak ada hail, tidak ada penghalang penutup aurat kita, sehingga ketika kita qadhaul hajah langsung ngadep ke arah kiblat, ngadep ke arah barat kalau kita misalnya, maka hukumnya adalah haram. Apalagi terhadap binatang, makruh hukumnya kita buang air kecil atau buang air besar qadhaul hajah ada di lubang yang dimungkinkan di dalamnya ada binatang. Kalau kita yakini di dalamnya ada binatang, haram. Tapi kalau kita merasa ini lubang mungkin lubang ular, mungkin ada ularnya, mungkin gak ada ularnya, kita kencingi, makruh. Tapi kalau kita yakin di situ ada ular, haram hukum. Kenapa? Kita mengganggu ular
atau bisa-bisa kita yang nanti akan diganggu oleh ular. Gara-gara kita kencingi sarangnya. Bahkan kita diharamkan untuk istinja menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang adalah merupakan makanannya jin. Bahkan terhadap malaikat kita diperintahkan untuk beradab. Malaikat itu nggak seneng kalau bau mulut kita nggak enak. Malaikat itu nggak seneng kalau bau mulut kita nggak enak. Makanya kalau dengan ini merokok, dalam kondisi-kondisi tertentu pastikan bau tubuh kita ini enak, bau mulut kita, bau nafas kita ini enak. Mau zikir, mau sholat, jangan sampai malaikat itu terganggu dengan bau mulutnya kita atau bau badannya kita. Bahkan kalau kita berangkat sholat Jumat, gara-gara habis makan bawang misalnya, kemudian keringat kita baunya kecut, itu hukumnya bisa menjadi haram dia berangkat untuk sholat Jumat. Tapi di sisi yang lain dia jadi nggak sholat Jumat. Itu gambaran bagaimana kita diatur dalam syariat, diatur dalam agama, punya adab. Bukan hanya sama Allah, jelas kalau sama Allah, tapi adab bersama makhluk-makhluknya Allah, bersama manusia, bersama binatang, bersama ciptaan-ciptaan Allah yang lain, kiblat, matahari, bulan dan seterusnya, bahkan kepada jin, bahkan kepada malaikat. Itu semuanya adalah adab. Imam Hasan Basri mengatakan barang siapa yang enggak punya adab, la ilma lahu, enggak ada ilmu berarti. Barang siapa enggak punya adab, tidak ada ilmu yang pantas, tidak ada ilmu yang yu'taddu bi, tidak ada ilmu yang dianggap. Ya punya ilmu tapi enggak dianggap, enggak ada nilainya. Bahkan diriwayatkan saking pentingnya adab, kadang-kadang adab itu menentukan keberkahan ilmu. Diceritakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada dua orang penuntut ilmu berangkat bareng menuntut ilmu di satu daerah, keluar kota, keluar negeri kan kalau sekarang, berangkat bareng menuntut ilmu. Setelah sekian tahun mereka berdua pulang, tapi anehnya yang satu pintar, yang satu kayak nggak belajar, yang satu ada hasilnya, yang satu nggak ada hasil. Heran, berangkatnya bareng, mondoknya bareng, gurunya sama, kitabnya sama, pondoknya sama, waktunya sama, pulangnya juga bareng, tapi hasilnya kok jauh berbeda. Akhirnya penasaran, ulama di daerah tersebut diteliti, ditanya dua-duanya, gimana kamu belajar dulu? Oh saya tuh dulu belajar begini. Sampai ketemu penyebabnya. Penyebab utamanya adalah yang satu menuntut ilmu dalam keadaan menghadap kiblat, yang satu lagi menuntut ilmu tidak menghadap kiblat. Sehingga yang satu jadi orang, yang satu lagi ada ilmunya tapi nggak manfaat. Ada ilmu tapi nggak keanggap, nggak dinilai sama orang. Jadi keberkahan ilmu itu tidak bisa lepas daripada adab. Lain daripada itu, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan al-Basri adalah waman la sabra lahu, dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, la dinalu, maka tidak ada agama bagi dirinya. Punya agama tapi kayak orang nggak punya agama kalau dia nggak punya sabar. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam hubungannya dengan iman itu sama seperti kepala dalam hubungannya dengan jasad.
Fakama la hayata liman la ra'sa lahu kadzalika la imana liman la sabra lahu. Sebagaimana orang itu nggak hidup kalau nggak punya kepala, orang itu nggak punya agama kalau nggak punya sabar. Di betul-betul nilai kesabaran kita itu punya poin penting di dalam agama kita, agama Islam. Begitu juga dengan apa yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Nasaih. Dia mengatakan annal iman syatran, yang namanya iman itu terbagi menjadi dua. Apa itu? As-sabru wasyukru. Separuh daripada iman adalah sabar. Separuh berikutnya adalah syukur. Karena itu Nabi Ayyub dan Nabi Sulaiman. Nabi Ayyub contoh nabi yang penuh kesabaran. Sementara Nabi Sulaiman adalah nabi yang menjadi contoh akan hamba yang bersyukur, dipuji dengan pujian yang sama. Nabi Ayyub berkat kesabarannya dipuji oleh Allah, ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman sebagai hamba yang bersyukur, berkat syukurnya kepada Allah dipuji dengan pujian yang sama, ni'mal 'abdu innahu awwab. Pincang kalau kita ngaku iman, ngaku punya agama, tapi sabar tok, nggak syukur, atau syukur tok tapi nggak sabar, pincang. Apalagi la syukur wala sabar. Maaf, ibarat orang nggak punya kaki. Ibarat orang nggak punya kaki. Imannya dia diragukan, agamanya dia nggak kuat. Kalau orang itu nggak punya syukur, punya sabar, atau punya sabar tapi nggak punya syukur, apalagi kalau sampai nggak punya dua-duanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yasbir yusabbihullah." Barang siapa yang mau berusaha untuk sabar, Allah akan buat dia sabar. Kita ini kalau mau telaten, Allah bantu kita. Kita ini kapan maksiat aja juga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau ibadah nggak ditakdir sama Allah? Kita mau maksiat aja ditakdir oleh Allah. Masa kita ini mau sabar nggak dibantu sama Allah, nggak ditolong sama Allah. Kalau kita mau sabar, yusabbiruhullah, Allah buat dia sabar. Cuman kadang-kadang orang itu nggak telaten mau sabar itu. Dapat musibah apapun bentuknya, seringkali kapan dia dapat musibah langsung dia berontak. Yang jilbaban dilepas jilbabnya kadang-kadang. Kepaten dulur, kepaten bapak, kepaten ibu, jilbaban kena dilepas. Kadang-kadang anak pondok laki lagi histeris. Waduh, kayak anak nggak mondok belas, bengak-bengok, nangis, jerat-jerit. Sopo sing mateni bapakku? Israel. Ada mondok ada. Tapi teriak-teriak kepaten bapak sampai petang. Sopo sing mateni bapakku? Sakit kok memang sudah lama. Lihat ya. Belajar nyantri mondok. Man la sabralah la dinalah. Nggak punya sabar, nggak ada agama, nggak ada bedanya antara dia sama non muslim yang kalau kepaten dulur, kepaten bapak, kepaten ibu, waduh, gulung-gulung ke setan kayak orang kesurupan, bodoh, sama. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu mau sabar, orang itu kalau mau sabar dibantu sama Allah, dibantu. Wa ma uqtiya ahadun ata'an khairan. Kata Nabi dalam lanjutannya, tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang banyak oleh Allah, wala ausa', tidak ada pemberian Allah yang lebih luas minas sabar daripada sabar. Kita ini kalau dibantu oleh Allah untuk bisa sabar, berkat sabarnya kita, Allah berikan kepada kita pemberian yang banyak dan luas. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya,
ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala syaukatin yushakuha illa kaffarallahu bihi min sayyi'atih. Rasulullah SAW bersabda, tidak menimpa seorang mukmin daripada rasa sakit, daripada rasa payah, bahkan dari rasa sumpek, bahkan duri yang menusuk dagingnya, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya dia. Illa kaffarallahu bihi min sayyi'atih. Allah banyak mengampuni dosa-dosanya dia berkat satu kali aja tertusuk duri, berkat sekali saja kita merasakan sakit, sekali aja kita sumpek, sekali aja kita capek, Allah banyak ngobong menghanguskan dosa-dosa kita. Nggak kabeh, tapi banyak. Min sayyiati, sebagian daripada sekian banyak dosa-dosa yang dia punya. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, kemudian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya ma'uqtiya ahadun. Tidaklah seseorang itu diberi satu pemberian oleh Allah, pemberian yang lebih banyak dan lebih luas, lebih daripada buah. Dia mau sabar. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, as-sabru mi'walul mu'min. Sabar itu alat bantunya orang mukmin. Alladzi ya'tamid 'alaih wa yasta'inu bih. Ibarat tongkat lah mi'wal ini. Kalau mi'wal ini kalau kita artikan bahasa sekarang cangkul sih. Tapi bisa diartikan alat bantu yang dimaksud. Pokoknya kita ini berkat sabar itu alat bantunya kita. Sumpek sabar itu nulung. Sumpek sabar itu nulung. Ikhlas. Innal qalba la yahzan wal 'ain la tajma' wa la naqul illa ma yuridillah rabbal alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat putranya Ibrahim, itu senangnya ya Rasulullah ketika dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu ketika dapat putra Ibrahim itu setiap pintu rumah sahabat diketuk, aku punya anak. Ketuk itu, saya punya anak, saya punya anak. Senangnya. Tapi baru umur berapa tahun meninggal. Lihat Rasulullah nangis, hati terpukul. Tapi Rasul mengatakan hati terpukul, hati sedih, mata nangis. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa kecuali apa-apa yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Berapa kali itu dialami Rasulullah? Berapa kali? Sekali, dua kali? Enggak, berkali-kali. Putra putri Rasulullah SAW meninggal semuanya di usia kecil kecuali Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi lihat, ini contoh. Ini contoh biar beliau itu betul-betul menjadi teladan yang super. Nggak ada peluang buat kita untuk berpaling nyari orang yang sabar lebih daripada sabarnya Rasulullah. Nggak ada. Sehingga kalau kita ini mengalami sesuatu cukup Rasulullah dulu gimana? Wis cukup wis. Cukup sudah. Cukup. Itu kan Rasulullah Ustaz. Dah. Terus kita mau niru siapa kalau mau niru Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jelas. Ya memang Allah jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai muqtadati, sebagai imam, sebagai penuntun, pembimbing, cermin buat kita. Kapan kita mengalami satu musibah, lihat Rasulullah. Musibah apa yang belum pernah dialami sama Rasulullah? Musibah apa? Kepaten, belum lahir kepaten bapak, umur sekian tahun kepaten ibu. Diteror habis-habisan sama orang kafir Quraisy di kota Mekah. Di backup sama Abu Thalib, di backup sama istri tercinta Siti Khadijah. Meninggal dalam tempo waktu yang cepat. Waduh, tambah dadi orang kafir Quraisy sama Rasulullah. Dadi. Wes, nggak ada sudah. Yang backup Rasulullah meninggal dua-duanya dalam tempo waktu yang cepat. Punya anak meninggal, punya anak lagi meninggal lagi, punya anak lagi terus begitu. Subhanallah.
Ya. Diusir, diteror, 2 tahun makan rumput, sampai sahabat dengan mata kepala Rasulullah melihat satu persatu mati kelaparan. Yang kecil, yang tua, yang laki, yang perempuan mati kelaparan. Sampai Siti Khadijah itu makan rumput, giginya tajam. Rasulullah nangis. Ketik sama Rasulullah, maafkan wahai istriku. Dulu kamu siapa sebelum kawin sama saya? Sekarang saat kawin sama saya jadi seperti ini. Maafkan aku. Ya Rasulullah, kalau perlu nyawa nih. Kalau perlu nih nyawa, jangan lagi makan rumput. Kalau perlu, bukan lagi melarat, mati saya siap ya Rasul. Engkau suamiku dan engkau adalah Rasulullah. Istri seperti ini, luar biasa. Separuh jiwa betul ini istri seperti ini. Wah, alhasil nggak bisa kita berpaling daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada peluang buat kita. Akhlaknya ibadah apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya uswatun hasanatun, sifatnya nakirah. Bukan al uswatul hasanatu. Enggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam spesifik, hanya dalam beberapa hal kita menjadikan Rasulullah sebagai cermin, bisa. Tapi dalam beberapa hal yang lain enggak bisa. Enggak. Allah bilang uswatun hasanatun umum. Dalam segala aspek kehidupan kita, apapun status sosial kita, cukup Rasulullah. Bahkan perempuan nyontoh Rasulullah. Bahkan perempuan nyontohnya Rasulullah SAW. Cukup sudah. Sallallahu alaihi wasallam. As-sabru miqwalul mu'min. As-sabru amiru junudil mu'min. Rasulullah juga mengatakan sabar ini panglima bala tentaranya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu punya bala tentara. Tapi panglimanya dari sekian banyak pasukan orang-orang mukmin adalah sabar. Bisa dibayangkan enggak? Coba kita bayangkan sedikit ya, sebentar aja. Bayangkan kita ini punya agama. Kita ini punya Tuhan yang maha berkehendak, tapi kita nggak punya sabar. Kira-kira di mana imannya kita? Terus Allah harus manut apa katanya kita, gitu. Nggak mau begini ya Allah, nggak mau begitu ya Allah. Saya nggak siap ini, nggak siap itu ya Allah. Saya nggak mau begini. Kita beriman, punya agama, punya Tuhan, dan Allah maha berkehendak. Al-Wahid Al-Qahhar, yang maha esa, yang maha memaksa. Ini yang ini. Tadi trimon. Makanya Allah sangat marah. Allah betul-betul murka kepada orang yang ngaku ridho, raditu billahi rabba, tapi kalau dia dikasih musibah nggak terima. Malam yasbir ala qada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa orang yang nggak terima dengan ketentuanku, cari Tuhan selain aku. Sekarang bisa kita bayangkan nggak gimana kita kalau kita nggak punya sabar? Bisa kita bayangkan? Di mana imannya kita? Lepas. Lawan kita ini berada dalam kuasanya Allah, kemudian kita ini nggak mau begini, nggak mau begitu. Ngakunya Tuhannya adalah Allah. Goleo Tuhan selain aku. Apa nggak kurang keras bisa? Teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Tuhan selain aku. Bukan terus begini, nggak ada, pedot. Nggak sabar, cari Tuhan selain aku. Selesai. Dan sekalipun manusia nggak punya Tuhan, tetap dapat musibah. Kenapa? Tetap dia nggak ngakoni Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah adalah Tuhan. Tetap Allah kasih musibah pada dia. Bukan terus orang milih nggak punya Tuhan terus nggak dapat musibah. Tetap. Kenapa? Orang nggak ngakoni Allah sebagai Tuhan, ya tetap Allah sebagai Tuhan. Maha berkehendaknya Allah tetap berlaku. Bukan hanya Allah itu menjadi Tuhan bagi mereka yang mengakuinya. Enggak. Bukan Allah itu hanya maha mampu, maha kuasa, maha berkehendak, gudrat iradatnya Allah hanya bisa menekan kepada siapa yang mengaku sebagai hambanya. Enggak. Mbok akoni, kak mbok akoni tetap. Lah kalau kita punya agama, kemudian kita perkuat dengan sabar, berarti ya komoni. Enggak. Kelakuannya kita sama mereka yang enggak punya agama podo. Amir junudil mu'min. Bala tentaranya kita ini banyak sebagai orang beriman, tapi panglimanya adalah sabar. Kalau kita punya bala tentara tapi nggak punya panglima, kocar kacir. Agamanya kita semerawut, kocar kacir, nggak karuan kalau kita nggak punya sabar. Nggak mungkin. Makanya
Sabar ini kan dalam segala hal. Sabar itu ada dalam ketaatan, melaksanakan ibadah, pahalanya 300 derajat. Bayangkan kalau kita diperintah ini, diperintah itu, terus gak sabar, gak telaten melakoni apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngakunya punya Tuhan, Tuhannya adalah Allah. Allah wajibkan sholat, nggak sholat. Allah wajibkan puasa, nggak puasa. Ya nggak punya sabar, nggak punya agama dia. Dalah gara-gara rupiah ninggalno sholat. Enggak lah, gara-gara dilarang sama bosnya nutup aurat, buka aurat. Nggak punya agama. Kenapa? Nggak telaten, nggak sabar. Nggak komit, nggak konsekuen terhadap ucapan raditu billahi rabba. Nggak bisa. Kita ini dijanjinya apa sih? Dilarang sholat nggak sholat, dijanjinya apa? Dilarang nutup aurat nggak nutup aurat, dijanjinya apa? Ada orang nggak sholat, kenapa? Malas, kenapa? Sibuk, kenapa? Nggak ada waktu, kenapa? Sumpah, kenapa? Dijanjani apa? Apa? Yang dia jual surga ini dengan nggak sholat dia jual, dia beli apa? Nggak ada. Seperti yang pernah saya ceritakan pengalaman pribadi. Ya. Ada supir online. Ya. Melihat mungkin pakaian saya seperti ini, tanya, Mas saya boleh tanya, monggo. Saya ini kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Loh, jenengan sholat apa? Oh, kalau enggak sholat apa? Oh, ya kalau sepi saya sholat. Pentelengi HP muter ngider, tinggal. Adzan zuhur, TNI jam 1, tetep kayak itu orderan jam 2, ya wis. Melipir sholat. Oh. Terus kalau nggak sholat kenapa? Rame. Oh, jadi jenengan kalau sepi malah sholat, kalau nggak sepi rame malah nggak sholat. Iya. Kalau sepi ya saya punya kesempatan, kalau rame saya nggak punya kesempatan untuk sholat. Saya tanya balik, jenengan apa begitu terus? Kalau pas nggak sholat rame nih, apa jenengan yakin? Kan jenengan bilang tadi itu diuber target, kan setiap hari harus sekian kali order ya, sekian kali jemput biar dapat insentif sekian ribu, bonusnya besar, lumayan buat cicilan mobil dan seterusnya. Oh. Nah jenengan kalau pas rame terus nggak sholat, jenengan yakin siapa yang jamin jenengan orderan nutut sedino sekian belas kali? Siapa yang jamin jenengan 1 bulan dapat uang untuk nafkah ya untuk cicilan mobil? Siapa yang jamin? Ya nggak ada. Loh, lah iya. Jenengan kadung nggak sholat kan? Kadung nggak sholat duhur, kadung nggak sholat kan? Kenapa rame? Tapi saya yakin jenengan duhur belum tentu selesai sekian belas kali itu, nggak mungkin masih mulai subuh jenengan. Kan sampai malam kadang-kadang sekian kali tadi. Iya, lah ya, yang jamin jenengan kadung subuh gak sholat, duhur gak sholat, asar gak sholat. Yang jamin nanti isya jam 8 wis mari wayahe mulai. Kenapa? Orderan sudah nutut sekian kali. Siapa yang jamin? Ya kau no. Loh. Kalau sekarang malah saya yang bingung, Pak. Lah jenengan berani gak sholat orderan nutut, jadi ini gak nutut kok. Pernah nggak jenengan ini kadung nggak sholat waktu duhur, asar gak sholat, maghrib nguber ngoyok terus gak nutut, malah balik. Ayo wis. Loh, jenengan itu siapa? Ini cari apa kalau begitu? Pak, saya mau tanya, jenengan nggak sholat tuh nguruti siapa? Sudah mau nyampe ini. Nuruti nafsu, nuruti setan, apa nuruti Allah? Ya nuruti nafsu, nuruti setan. Nafsunya sampean janjiin apa? Setan janjiin apa? Lu karuan, ojo sholat tak jamin nutut. Setan misal ngomong, ojo sholat tak jamin nutut. Ulanan gak mungkin macet cicilan, beres urusan. Lu karuan Pak. Memang betul-betul jenengan
niat menjual surga untuk sesuatu yang pasti. Iki ngedol surga Pak, nyeneng gurung mesti nutut. Ojo-ojo 2 wulan 3 wulan gak bayar dijabel. Lah surga ora dunya Pak. Gak surga gak dunya. Apa? Kita jualin apa? Ini gambarannya. Orang kalau nggak mau telaten, sabar sama lakoni kewajiban. Kayak nggak dia kayak orang nggak punya agama. Sabar dalam kewajiban pahalanya 300 derajat. Sabar ada sabar namanya sabar daripada maharim. Sabar daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maharim ay muharramat. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini pahalanya 600 derajat. Lebih tinggi. Kenapa? Sholatnya kita sama sholatnya anak kecil sama. Kadang-kadang orang gila juga sholat, gerakannya sama. Kalau cuma sekedar taat, nggak pandang bulu, semua orang juga bisa. Tapi kalau menghindar dari kemaksiatan, kadang-kadang anak kecil lebih takut dosa daripada kita yang lebih dewasa. Karena itu, seperti yang sering kita dengar, kedewasaan itu tidak diukur dengan usia. Kadang-kadang anak kecil lebih takut sama dosa, tapi kita tambah tua gak wedi oleh dosa. Dulu ketika kecil nyolong jambu lah wedi ya, dosa. Gede-gede koruptor. Gak wedi dosa. Malah kenapa? Gak korupsi jadi musuh.